Dan juga informasi terkini di tempat kejadian, kita beralih ke rekan Sela yang saat ini juga berada di lokasi. Sela, ya Sela, boleh Anda informasikan terkait dengan kondisi terkini di sana dan informasi apa yang bisa Anda sampaikan kepada kami, Sela? Ya, kondisi terkini memang pendinginan terus dilakukan oleh pihak pemadam kebakaran di Ruko Teradron yang berada di kawasan Kemayoran. Kalau tadi saya melihat memang arus lalu lintas di lokasi ini masih terjadi kepadatan karena akses di Jalan Letjen Suprapto ini banyak sekali mobil-mobil damkar yang diperkirakan ada sekitar 26 sampai 28 unit. Dan dari pihak damkar sendiri memang sudah menerjunkan sekitar 100 personil. Ini kondisi yang dapat kami gambarkan, pemirsa, bahwa ada satu gedung ruko ini cukup tinggi, di paling atasnya juga sudah dilakukan pemecahan kaca tadi saat melakukan proses evakuasi korban dari pihak damkar dan juga aparat terkait. Ini ada beberapa yang sudah dihancurkan. Dan saat ini rukonya tersebut terbakar cukup hitam dari bawah sampai atas, dan diinformasikan bahwa adanya kebakaran ini terjadi di lantai 1. Dan kami mendapatkan informasi bahwa ruko ini memiliki 7 lantai, dan mana tadi ada sejumlah lantai yang padat di sekitar lantai 2 maupun juga di lantai 4. Proses evakuasi terus dilakukan, proses pendinginan juga dilakukan. Bahkan ini ada mobil damkar dengan alat kipas yang cukup besar untuk memadamkan api yang berada di lokasi ini. Kami awak media juga masih menunggu informasi terbaru dari pihak aparat, yang mana informasi terakhir yang kami dapatkan yakni ada sekitar 20 korban jiwa yang telah dievakuasi dengan menggunakan kantong jenazah dan dibawa langsung ke RS Kramat Jati. Sampai saat ini juga banyaknya masyarakat yang ada di lokasi ini cukup menyulitkan petugas untuk memobilisasi di sekitar lokasi ini. Untuk lalu lintas sendiri, tadi kami mengarah dari kawasan Pasar Senen hingga menuju ke Jalan Letjen Suprapto ini terjadi kepadatan yang luar biasa. Bahkan kepadatan ini terjadi di flyover kawasan Cempaka, Mas. Ini nampaknya masih ada korban yang dievakuasi, karena dari pihak pemadam kebakaran kalau dapat kami lihat saat ini berusaha memasuki ke dalam ruko yang terbakar. Kami akan mengajak Anda untuk lebih dekat. Dan ini juga kami sudah diarahkan dari petugas untuk tidak melalui batas dari garis kuning yang sudah diamankan oleh kepolisian. Begitu nampaknya ini memang ada korban. Ini ada satu kantong jenazah yang sudah dibawa dari pihak pemadam kebakaran. Ini akan ditujukan, ini langsung dimasukkan ke dalam mobil ambulan, dan sepertinya semuanya akan dibawa ke RS Polri Kramat Jati. Saat ini ditemukan satu lagi. Kami juga masih menanti update. Tadi terakhir ada sekitar 20 korban. Seperti ini visualnya. Ya, awak media juga berusaha untuk mendapatkan gambaran terkini di lokasi. Kameramen saya, Tri Hartanto, akan memberikan gambaran terbaru bagaimana upaya dari
upaya dari para petugas ini berusaha untuk mengevakuasi para korban dan juga keadaan terkini ruko ini sudah terbakar habis dari lantai 1 hingga lantai 7, yang mana kalau kita lihat warnanya ini cukup pekat sekali, cukup hitam, sehingga bisa terbayang gitu ya api yang cukup besar tadi kebakaran yang terjadi. Dan saat ini visualnya dibawa oleh pihak kepolisian satu kantong jenazah. Ini langsung dibawa ke RS Polri Kramat Jati. Dan kami juga masih menanti update sampai saat ini sudah berapa korban yang berhasil dievakuasi, kemudian juga ada berapa total karyawan yang terjebak di dalam ruko Tera Drone Kemayoran yang terbakar hari ini. Elisa. Sela, apakah sudah ada informasi sejauh ini terkait apa penyebab dari kebakaran ini, Tera? Ya, memang belum ada informasi resmi, namun kami mendapatkan keterangan dari informasi sekitar bahwa adanya terbakar dari kamera drone seperti itu. Namun detail resmi informasinya seperti apa, kebakaran penyebab utamanya seperti apa, kami masih menantikan informasi resmi dari pihak kepolisian. Eliza. Baik. Kalau dilihat dari gambar Anda saat ini, tadi Anda bilang bahwa mobilitas cukup padat karena warga masih ingin melihat betul bagaimana kejadian di tempat kejadian saat ini, dan kita lihat ini juga mempengaruhi lalu lintas perjalanan. Apakah ada seperti buka tutup jalan itu? Ya, terkait dengan buka tutup jalan ini memang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian karena banyaknya mobil damkar yang beroperasi di lokasi ini gitu. Karena tadi kami juga mengarah dari Pasar Senen hingga menuju ke lokasi ini melalui kawasan Cempaka Mas. Ini sudah mulai ditutup kawasan tersebut hingga ke Jalan Letjen Suprapto untuk di jalur lambatnya yang mengarah ke dekat ruko. Untuk di lokasi saat ini memang banyak sekali mobil damkar kemudian yang membawa selang-selang air yang saat ini prosesnya sudah ditarik keluar. Nampaknya proses pendinginan sudah dilakukan dan saat ini pihak pemadam kebakaran akan menyisir dan mencari apa yang menjadi penyebab utama dari adanya kebakaran di ruko Tera Drone Kemayoran ini. Elisa. Ya, Sela, apakah Anda mendapatkan informasi? Bila kita tahu bahwa kurang lebih 20 kantong jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri, lalu bagaimana dengan korban-korban yang terluka, Sela? Sejauh ini kami masih mencoba menggali informasi ada berapa jumlah korban maupun dari karyawan dari ruko Tera Drone ini yang ada di sini. Kami masih mencari informasi tersebut. Kemudian terkait korban luka ini kami juga belum melihat di sini karena yang tadi kami lihat adalah para petugas membawa kantong jenazah, yang mana kantong jenazah ini akan dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut. Dan sebelumnya dari petugas pemadam kebakaran menyampaikan bahwa korban yang ditemukan ini tidak ada luka bakar sejauh yang dari mereka dapatkan dari 5 korban awal yang sudah ditemukan meninggal dunia itu. Karena korban nampaknya meninggal karena kekurangan oksigen dan menjadi mati lemas, kira-kira seperti itu. Untuk korban terbakar, identifikasinya nanti kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari identifikasi yang dilakukan dari dokter yang ada di RS Polri Kramat Jati. Untuk lebih detailnya, identitasnya nanti kami akan informasikan kembali kepada Elisa dan juga pemirsa. Baik, Sela, terima kasih, dan pemirsa kita akan mendengarkan keterangan dari